Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar kitab Mukhtasar Jiddah. Syarah Matan Al-Ajrumiyah. Bab Tamyah. Ketemu Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin bab hal, sekarang bab tamyiz. Nah, jadi hal sama tamyiz itu mirip-mirip lah, beda dikit. Babut tamyizi. Ini adalah bab tamyiz. Tamyiz secara kalimatnya masdar dia. Mayyaza yumayyizu tamyiz, membedakan. Jadi tamyiz itu beda. Kan ada namanya si mumayyiz, udah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana kotor, mana bersih, udah sah sholatnya kan. Babut tamyiz. Ini bab tamyiz. At-tamyizu huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minaz zawati. Bermula tamyiz itu, dianya tamyiz itu isim. Al-mansubu yang mansub, al-mufassiru. Mufassiru nah kepada isim. Isim mansub, isim yang menjelaskan. Isim yang menafsirkan. Lima in bahama, bagi sesuatu. In bahama, yang belum jelas ia minaz zawati dari zat-zat. Nah, ini perbedaan antara hal dan tamyiz. Hal kemarin isim mansub menjelaskan perilaku yang tidak jelas kan gitu. Datanglah si Zaid. Bagaimana cara si Zaid datang? Nah, itu berarti hal. Itu menjelaskan perilaku. Ini sekarang enggak. Tamyiz yaitu isim yang mansub yang menafsirkan bagi sesuatu yang belum jelas daripada zat. Ada zat yang tidak jelas. Dijelaskan oleh tamyiz. Contoh, saya membeli 20. Yang enggak jelas bukan membelinya, 20-nya. Saya telah membeli 20. 20 kan nggak jelas tuh. Apanya 20? Buku misal. Nah, buku itu tamyiz namanya. Untuk menjelaskan zat yang tidak jelas yaitu 20 tadi. Ya, tapi nggak melulu begitu. Ada kala juga tamyiz menjelaskan hubungan yang tidak jelas. Hubungan fi'il fa'il. Toba Muhammadun. Baguslah Muhammad. Kan kita harus nanya apanya yang bagus. Toba Muhammadun. Baguslah Muhammad. Hubungan toba dan Muhammadun. Hubungan fi'il dan fa'il namanya nisbah. Baguslah Muhammad. Apanya yang bagus? Oh, akhlakan. Akhlaknya misal. Au nafsan, jiwanya misalkan. Yang itu tamyiz juga. Yang penting tamyiz itu mesti isim. Hal juga isim. Cuma bedanya, kalau hal isim fa'il, isim maf'ul. Kalau tamyiz itu isim jamid. Isim jamid, isim yang nggak ada tasrifnya. Kayak mobil, kerbau, sapi, kan gitu. Itu biasanya yang jadi tamyiz. Kalau hal isim juga, isim apa? Isim fa'il, isim maf'ul. Tapi kalau tamyiz, dia isim jamid. Ya. Ya. Bermula tamyiz itu isim. Jadi tamyiz mesti isim, isim jamid. Al mansubu isim yang mansub. Tanda nasabnya ya terserah nanti kan. Nah, kemudian al mufassiru isim yang menjelaskan bagi sesuatu yang belum jelas daripada zat. Ada zat yang tidak jelas. Dah. Wa nasibuhu ma qablahu min fi'lin au adadin au miqdarin. Bermula yang menasabkan tamyiz. Tamyiz kan mansub dia. Cuma yang menasabkan dia siapa? Wa nasibuhu dan bermula yang menasabkannya tamyiz itu mah sesuatu qablahu sebelumnya tamyiz. Min fi'lin dari fi'il, au adadin atau bilangan, au miqdarin atau alat ukur. Miqdarin alat ukur. Jadi tamyiz itu dinasabkan bisa oleh fi'il. Kalau ada fi'il, kalau nggak ada fi'il, adadin bilangan. Aku beli 20 tadi kan? Apa 20? Nah, kambing. Kambing dinasabkan oleh 20. Oh, miqdarin atau alat ukur. Alat timbang. Aku telah membeli sekilo. Apanya sekilo? Tepung beras misalnya. Jadi tepung beras masuk dengan sekilo. Nanti contohnya. Aku telah membeli akan sekarung. Apanya sekarung? Padi misalnya. Jadi padi masuk nanti. Dinasabkan oleh karung. Nah, gampang banget. Tadi, paham deh? Kama saya zaharu minal amsilati. Sebagaimana nama yang akan kelihatan. Akan zahir ianya ma. Kama saya zaharu sebagaimana nama yang akan zahir ianya ma minal amsilati dari contoh-contoh.
Artinya tamyiz itu isim mansub, tugasnya menjelaskan zat yang belum jelas. Atau menjelaskan nisbah yang belum jelas. Nisbah ini sekarang. Waqad yakunu mubayyinan lima khafiya minan nisabi. Kama sayattadhihu bil amsilati aydan. Waqad yakunu. Dan kadang-kadang ada ianya tamyiz. Itu mubayyinan menjelaskan lima. Bagi sesuatu khafiya yang tersembunyi ianya sesuatu minan nisabi dari hubungan. Nisabi jamak dari nisbatun, dari nisbat, dari hubungan. Hubungan fi'il fa'il. Hubungan mubtada khobar. Ada mubtada khobar nggak jelas, perlu kepada tamyiz. Ada fi'il fa'il nggak jelas, perlu kepada tamyiz. Itu namanya nisab. Waqat yakunu dan kadang-kadang ada ianya tamyiz itu mubayyinat. Menjelaskan lima bagi sesuatu khafiyah yang tersembunyi ianya sesuatu minan nisabi dari nisbat-nisbat, dari hubungan-hubungan. Hubungan mubtada khobar, hubungan fi'il fa'il. Kama sayat tadihu sebagaimana ma yang akan jelas ianya ma bil amsilati ayatan dengan contoh-contoh juga. Paham insyaallah. Contoh dulu. Jadi gini maksudnya. Kalau yang belum jelas itu jumlah, namanya tamyiz nisbah. Kalau yang belum jelas itu mufrad, namanya tamyiz zat. Baguslah Muhammad. Itu jumlah namanya. Apanya yang bagus? Jadi yang belum jelas bukan Muhammad. Muhammad jelas. Orang kan? Toba juga jelas bagus. Yang belum jelas bagusnya Muhammad. Nah, itu namanya kalau ada tamyiz di depannya tamyiz jumlah. Tamyiz nisbah. Baguslah Muhammad. Apanya yang bagus? Akhlaknya. Ada juga yang nggak jelas nanti mufrad. Saya beli 20. Beli jelas. 20-nya yang nggak jelas. Saya beli 20. Apanya 20? Ekor kambing. Nah, kambing tamyiz dari 20. Oke? Nih contohnya. Nahu, kaulika. Seperti ucapanmu. Tasobbaba Zaidun. Terpancar-pancarlah si Zaid. Biasanya yang terpancar apa? Air. Yang terpancar air, benda cair. Lah ini si Zaid terpancar-pancar. Kan aneh. Tasobbaba Zaidun. Terpancar-pancarlah si Zaid. Sehingga perlu kepada penjelasan. Ini namanya nisbat nih. Hubungan tasobbaba dan Zaidun. Hubungan fi'il dan fa'il namanya nisbah. Ada hubungan berdua dia. Jadi hubungan itu yang belum jelas. Perlu kepada tamyiz. Terpancar-pancarlah si Zaid. Apanya yang terpancar? Arkan keringatnya. Tahu nggak? Jadi yang belum jelas bukan Zaidunnya. Zaidun jelas orangnya. Bukan tasobbaba yang nggak jelas. Tasobbaba terpancar. Semua orang juga tahu terpancar kan? Yang nggak jelas di tubuh si Zaid yang terpancar apanya. Ini namanya tamyiz jumlah. Tasobbaba Zaidun jumlah fi'il dan fa'il. Perlu kepada tamyiz. Arokan tamyiznya. Tasobbaba Zaidun. Terpancar-pancarlah tubuh si Zaid. Apanya yang terpancar? Bisa keringat, bisa darah. Yang gitu. Arokan keringatnya. Tasobbaba fi'il madhi. Zaidun fa'ilnya. Fa'il marfu. Tanda rafa dhammah. Kenapa dhammah? Saya mufrad. Arokan tamyiz. Mansub. Tanda nasab fa. Arokan isim. Tamyiz adalah isim. Arokan isim. Tandanya ada tanwin. Mansub. Arokan mansub. Tanda nasab fathah. Mufassiru dia menjelaskan zat yang tidak jelas. Tapi di sini bukan zat nih. Menjelaskan hubungan tasobbaba ke Zaidun. Hubungan fi'il fa'il yang tidak jelas. Bisa juga kita balik kalau kita udah pinter. Kita balik begini. Tasobbaba arku Zaidin. Terpancar-pancarlah keringat si Zaid. Kan boleh? Nggak perlu kepada tamnya, udah jelas. Terpancar-pancarlah keringat si Zaid. Ya udah. Tapi orang Arab suka aneh-aneh. Orang Arab pengen membuat kita gini. Lebih fokus. Kalau tamnya itu kita lebih perhatian. Terpancar-pancarlah si Zaid. Kan kita nanya, apanya sih? Oh, keringatnya. Kan lebih pendengarnya lebih fokus. Itu tujuan tamnya. Paham kan? Nah, kalau langsung kan nggak mubham, nggak asik. Contohnya begini. Contoh lain. Ana aksaru minka. Saya lebih banyak dari kamu. Orang kan nanya, apanya yang lebih banyak? Oh, duitnya. Atau kambingnya. Atau bukunya. Atau ilmunya kan? Itu tamnya namanya. Tapi kalau langsung, duit saya lebih banyak dari duit kamu. Oh, pendengar nggak menarik. Nah, jadi untuk menarik itu pakai tamyin. Itulah orang Arab. Ana aksaru minka. Surat Kahfi. Saya lebih banyak dari kamu. Apanya? Malan, harta kan? Baru mendebarkan. Tuh. Fatasobbaba fi'lun madin. Maka bermula tasobbaba itu fi'il madhi. Tasobbaba ini fi'il madhi.
Wa zaidun fa'ilun. Zaidun itu fa'ilnya. Wa arkan tamyidun mansubun bil fathati dhahirati bil fi'li qabla. Dan bermula arokan itu tamyid yang mansub dengan fathah yang zahir bil fi'li qablahu dengan fi'il sebelumnya arkan. Tasabbaba zaidun arkan. Arkan tamyid mansub dengan tasabbaba. Nah, paham kan? Nah, jadi arkan ini dinasabkan oleh tasabbaba. Tadi katanya bermula yang menasabkannya tamyiz itu ma sebelumnya tamyiz bisa fiil, bisa bilangan, bisa juga ukuran. Alat ukuran. Paham insyaallah. Paham. Ini contoh dulu satu. Wa arkan tamyidun bermula arkan itu tamyiz mansubun yang dinasabkan bil fathati dengan fathah yang zahir, bil fi'li qablahu dengan fiil sebelumnya arkan, yaitu tasabbaba. Wa huwa mubayyinun liman bahama minan nisbati. Wahwa dan dianya arokan tadi, dianya arokan. Mubayyinun itu menjelaskan lima inbahama bagi sesuatu yang mubaham ya. Apa arti mubaham? Tidak jelas. Bermula dianya arokan itu menjelaskan bagi sesuatu yang belum jelas ya minan nisbah dari hubungan. Hubungan tasabbaba kada itu terpancar-pancarlah si kan belum jelas nih. Dijelaskan oleh arokan apanya yang terpancar keringat. Jadi tamyiz itu kodenya apa iya boleh. Nisbah boleh, apa iya boleh. Terpancar-pancarlah tubuh si Zaid, nisbah keringat. Kurang asik pakai nisbah kan? Apanya yang terpancar? Keringat. Gitu aja kodenya. Nah, bahwa dan dianya arokan itu mubayyinun, menjelaskan bagi sesuatu yang belum jelas ya dari nisbah. Fa inna nisbatat tasabbubi ila zaidin tahtamilu an takuna min jihatil araqi aw ghairi. Maka bahwa sungguhnya nisbah tasabbub. Makna nisbah hubungan. Maka bahwa sungguh hubungan tasabbub kepada Zaid. Si Zaid terpancar-pancar. Maka bahwa sungguh hubungan tasabbub kepada Zaid, hubungan terpancar kepada Zaid, tahtamilu. Itu mungkin ianya hubungan, bahwa ada ianya hubungan itu dari sisi keringat atau lainnya keringat. Bahasa Arab memang begini kakak. Terpancar-pancar si Zaid. Jadi terpancar di saya itu bisa keringat, bisa air, bisa darah, bisa apapun kan? Sehingga perlu kepada penjelas. Kata penjelas inilah yang disebut dengan tamyiz. Kesimpulannya, tamyiz itu menjelaskan sesuatu yang tidak jelas. Sesuatu yang tidak jelas itu bisa mufrad atau zat, bisa juga hubungan. Hubungan fi'il fa'il, hubungan mubtada khabar. Bagaimana Ustadz Abdul Rahman? Sendiri kita hari ini, yang lain pada berhalangan. Aman, ting. Aman, alhamdulillah. Selama ada Bang Hashim aman. Dah. Wa kadza qauluhu tafakka'a Bakrun Syahman. Demikian juga itu ucapannya musannif. Tafakka'a Bakrun Syahman. Tafakka'a Bakrun. Penuhlah si Bakar. Kan kita perlu nanya. Si Bakar penuh. Apanya yang penuh? Bisa saja kantongnya. Macam-macam kan? Tapi di sini ternyata yang penuh Syahman, lemaknya, gemuk dia. Tafakka'a Bakrun Syahman. Penuhlah si Bakar. Apanya yang penuh? Gapahnya, lemaknya. Nah, jadi yang mubham di sini yang tidak jelas hubungan tafakka'a dan bakrun. Hubungan fi'il dan fa'il perlu kepada tamyiz. Tafakka'a fi'il madhi. Bakrun fa'ilnya, fa'il marfu tanda rafa dhammah. Karena dia belum jelas perlu dijelaskan dengan tamyiz. Syahman tamyiz. Tamyiz mansub, isim mansub. Tanda nasab fathah karena isim mufrad. Siapa yang menasabkan Syahman? Tafakka'a. Hah? Ya, penuhlah si Bakar. Apanya yang penuh lemak? Tapi kalau kita balik, nggak mubaham lagi. Tafakka'a syahmu bakrin. Boleh. Syahmu kita tarik jadi fa'il. Tafakka'a syahmu bakrin. Penuhlah lemak si Bakar. Berarti fi'il fa'il. Udah. Katamnya. Nah. Ini gampang banget kan? Insya Allah. Gampang banget. Bukan. Kita muhtasar jiddah. Kita masih kelas bawah. Ustadz Tatir. Tatir Jaya. Ya. Dah. Contoh lagi. Toba Muhammadun nafsan. Baguslah Muhammad. Baguslah Muhammad. Jadi Toba fi'il, Muhammadun fa'il. Nggak jelas kan? Baguslah Muhammad. Apanya sih yang bagus? Nafsan jiwanya. Nah, jadi Toba fi'il madhi, Muhammadun fa'il, nafsan tamyiz. Tamyiz nisbah namanya. Atau tamyiz jumlah.
Karena yang tidak jelas di belakangnya jumlah, nafsan menjelaskan jumlah. Namanya tamyiz jumlah atau tamyiz nisbah. Nah, kan? Baguslah Muhammad, apanya yang bagus jiwanya. Kalau kita balik, toba nafsu Muhammadin, aman. Baguslah jiwa Muhammad, nggak pakai tamyiz lagi. Nah, apa yang nggak paham? Coba. Pak Abdul Rahman, ada pertanyaan? Hal indakum soalun ya Ustaz? Tafadhol. Nah, aman Ustaz? Aman ding. Oke. Alhamdulillah. Kullun minat tamyizaini fihima mubayyinun liman bahama minan nisbat. Kullun bermula tiap-tiap minat tamyizaini dari dua tamyiz. Kullun minat tamyizaini bermula tiap-tiap dari dua tamyiz fihima pada keduanya dua contoh. Contoh tafaqa'a Bakrun Syahman toba Muhammadun Nafsan. Bermula tiap-tiap dari dua tamyiz fihima pada keduanya dua contoh mubayyinun itu menjelaskan lima in bahama bagi sesuatu yang belum jelas ya dari nisbah. Ada nisbah yang belum jelas, yaitu nisbah hubungan tafaka'a kepada Bakrun, hubungan toba kepada Muhammadun, sehingga perlu kepada tamyiz. Wa kullun minat tarkibaini fi'lun wa fa'ilun, dan bermula tiap-tiap dari dua susunan. Minat tarkibaini. Wa kullun minat tarkibaini, dan bermula tiap-tiap dari dua susunan. Tafaka'a Bakrun, toba Muhammadun, dua susunan. Itu fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il. Wa syahman fil awali tamyidun. Bermula syahman pada contoh pertama itu tamyiz. Wa kadza nafsan fisani. Demikian pula itu nafsan pada yang kedua. Syahman tamyiz, nafsan tamyiz. Jadi begini nih, tambahan informasi. Kalau tamyiz dari jumlah, pasti ada asalnya. Asalnya kadang fa'il, dirubah jadi tamyiz. Kadang asalnya maf'ul nanti, dirubah jadi tamyiz. Contoh di atas asalnya fa'il. Asalnya tafakka'a syahmu bakrin. Penuhlah lemak si bakar kan? Jadi orang Arab suka membalik biar penasaran. Penuhlah si bakar. Apanya yang penuh? Lemak. Ah, dibalik. Asalnya toba nafsu Muhammadin. Baguslah jiwa Muhammad. Dibalik. Toba Muhammadun. Baguslah Muhammad nisbah jiwa. Atau apanya yang bagus jiwanya kan? Nah, dibalik biar mubah. Nah, dah. Itu contoh tamyiz jumlah atau tamyiz nisbah. Sekarang contoh tamyiz mufrad. Ishtaraitu asyrina. Aku telah membeli akan 20. Orang membeli paham kan? Membeli namanya beli kan kasih duit. Ambil barang yang nggak jelas 20 nih. Jadi yang nggak jelas itu satu kalimat, yaitu asyrina. Jadi yang nggak jelas itu mufrad. Kalau ada isim nakirah di depannya berarti tamyiz mufrad. Ishtaraitu asyrina. Aku telah membeli akan 20. Apanya 20 yang kau beli? Apanya 20 itu? Gulaman, budak. Nah, ini contohnya budak. Kita ganti dengan na'jatan, kambing. Sayyaratan, mobil. Aku telah membeli akan 20. Apanya 20? Sayyaratan misalnya. Ishtara itu fi'il dan fa'il. Isyrina maf'ul bih. Maf'ul mansub tanda nasab ya. Karena isyrina seperti jamak mudzakkar salim. Isyruna. Gulaman tamyiz. Tamyiz masuk tanda nasab fathah. Karena yang tidak jelas di sini isyrina, maka gulaman dinasabkan oleh si isyrina. Nah, tadi di atas yang nggak jelas toba Muhammadun. Baguslah Muhammad. Nafsan, jiwa itu dinasabkan oleh toba. Oke? Jadi apa yang nggak jelas, itulah yang bertugas menasabkan isim nakirah itu tamyiz. Nah, aku beli akan 20. Kan 20 yang belum jelas. Nah, berarti 20 ini menasabkan gulaman. Gulaman tamyiz, namanya tamyiz mufrad. Mansub dengan isyrina tanda nasab. Nah, karena 20 ini kan bisa apa aja, bisa 20 kerbau, bisa 20 sapi kan? Banyak perlu tamnya. Ishtara itu fi'lun wa fa'ilun. Bermula ishtara itu fi'il dan fa'il. Ishtara itu fi'il dan fa'il. Wa ishrina maf'ulun bih. Ishrina itu maf'ul bih. Mansubun bil ya'i. Mansub dengan ya. Ishrina dan nasab ya. Bermula ishrina itu maf'ul bih, mansubun bil ya'i, mansub dengan ya. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari salimi. Karena bahwa sungguh ishrina itu dihubungkan dengan jamak mudzakkar salim. Isyrina bukan jamak mudzakkar salim, tapi dianggap jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim dulu kan kita udah pernah belajar, yang berakal. Muslimuna, muslimina, musyrikuna, musyrikina kan? Mukminuna, mukminina.
Wa gulaman tamyidun li isyrina, dan bermula gulaman itu tamyid bagi isyrina. Jadi gulaman ini tamyid, artinya menjelaskan isyrina. 20, apanya 20? Udah. Bermula gulaman itu tamyid bagi isyrina. Kenapa perlu tamyid? Li ibhamiha. Karena mubhamnya isyrina. Karena belum jelas dia. 20 itu apa? Belum jelas. Li salahiyatiha li kulli ma'dudin. Li salahiyatiha karena patutnya 20. Karena patutnya 20 li kulli ma'dudin bagi setiap yang dihitung. Namanya 20 kan bisa apa aja. 20 kambing, 20 kerbau, 20 motor. Sehingga perlu kepada penjelas. Nah, itulah maknanya tamyiz. Dah. Nah, jadi gulaman itu tamyiz bagi 20 karena mubhamnya 20. Disolahiyatiha karena patutnya 20 bagi setiap yang dihitung. Wa nasibut tamyizi aisyirina. Dan bermula yang menasabkan tamyiz itu aisyirina. Di sini gulaman itu mansub dengan aisyirina. Dulu perasaan kita udah pernah belajar. Setiap angka 11 sampai 99. Setiap angka 11 sampai 99, dia mesti ada tamnya depannya. Ada isim nakirah yang mansub. Isim nakirah yang mansub itu namanya tamnya. Inni ra'aitu ahada asyara. Aku melihat 11. Apa ia 11? Kaukaban bintang. Dalam surat Yusuf. Okay? Kaukaban mansub dengan ahada ihda asyara. Dah. Contoh lagi. Wa malaktu tis'ina. Aku telah memiliki akan 90. Aku telah memiliki akan 90. 90 ini nggak jelas. Perlu kepada tamyiz. Apanya 90? Na'jatan. Sapi. Aku telah memiliki akan 90 anak sapi. Na'jatan. Malaktu fi'il dan fa'il. Tis'ina maf'ul bih. Maf'ul bih mansub. Tanda nasab ya. Kenapa? Karena tis'ina dihubungkan dengan jamak mudzakkar salim. Na'jatan tamyiz. Tamyiz mufrad. Tamyiz mansub tanda nasab apa? Malaktu fi'lun wa fa'ilun. Bermula malaktu itu fi'il dan fa'il. Tis'ina maf'ulun bih. Tis'ina maf'ul bih mansubun bil ya'i, mansub dengan ya. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari. Karena bahwa sungguhnya tis'ina mulhaqun, dihubungkan dengan jamak mudzakkar. Wa na'jatan tamyizun li tis'ina. Bermula na'jatan itu tamyiz bagi tis'in. 90 apa 90. Mansubun bihi mansub dengannya tis'in kama taqaddama fi asyrina. Sebagaimana nama yang telah terdahulu ia pada asyrina. Nah, gimana? Coba nanya. Kesimpulannya, tamyiz itu mesti isim. Isim jamet. Ya, tamyiz mesti isim jamet. Isim nggak ada tasrif. Mansub. Tanda nasab terserah kan. Kemudian dia menjelaskan sesuatu yang tidak jelas. Yang tidak jelas itu bisa jumlah, bisa juga mufrad. Kalau yang tidak jelasnya jumlah namanya tamyiz nisbah atau tamyiz jumlah. Kalau yang tidak jelasnya mufrad namanya tamyiz mufrad atau tamyiz zat. Nah, itu yang harus dikopi. Itu yang diingat. Nah, contoh lagi. Nah, ini kan jarumiyah. Jarumiyah duluan contoh isyarat itu aisyirina ulaman. Malaktu tis'ina. Contoh lagi nih. Wa zaidun akramu minka aban. Bermula si Zaid itu lebih mulia dari kamu. Titik dulu. Si Zaid itu lebih mulia dari kamu. Kalau sampai situ doang kan nggak jelas. Si Zaid itu lebih mulia dari kamu. Apanya yang lebih mulia? Nah, aban, bapak. Apanya yang lebih mulia? Bapak. Ah, jadi Zaidun mubtada. Marfu' bil ib. Tanda rafa. Dhammah karena isim frad. Akramu khobar. Khobar marfu'. Tanda rafa. Dhammah. Min huruf jar. Kaf. Dhamir mutasil. Mabni di atas fathah. Pada mahal jar majrur. Ya kan? Ini udah ada mubtada, udah ada khobar. Aban tamyiz. Tamyiz jumlah namanya. Tamyiz masuk tanda nasab fathah. Tamyiz Zaidun akram. Bermula sirik lebih mulia kan? Apanya yang lebih mulia? Bapaknya. Ini asalnya begini, kakak. Abu Zaidin langsung. Bapak si Zaid itu lebih mulia dari kamu. Kan gitu? Nah, asalnya mubtada. Di balik susunannya, jadilah tamyiz. Ada juga yang asalnya fa'il. Dirubah jadi tamyiz.
Zaidun mubtadaun. Zaidun itu mubtada. Wa akramu khabaruhu. Akramu itu khabarnya mubtada. Wa minka jarun wa majrurun. Minka itu jar dan majrur. Muta'alliqun bi akrama. Muta'alaq dengan akrama. Zaid itu lebih mulia. Mulia dari mana? Dari kamu. Wa aban tamyidun. Aban itu tamyid mansubun bi akrama. Mansub dengan si akrama. Muhawwalun anil mubtada'i. Yang dirobah dari mubtada. Aban itu tamyid mansub dengan akrama muhawwalun. Yang dipalingkan dari mubtada. Asalnya mubtada dia. Wal aslu bermula asal itu Abu Zaidin akramu minka. Yang itu Abu Zaidin bermula bapak si Zaid itu lebih mulia dari kamu. Abu Zaidin, abunya dibuang dulu nih. Zaidin tadi kan mudhaf ilaih nih. Bermula bapak si Zaid dijadikan mubtada. Zaidun akramu. Si Zaid itu lebih mulia dari kamu. Ditariklah bapaknya ke depan. Aban. Nah, jadilah dia kami. Wal aslu bermula asal itu Abu Zaidin akramu minka. Fahuwilat tarkibu, maka dirobah akan susunannya. Dirobah akan susunannya. Bahasa Indonesia juga sering. Ayo ke sini. Kan masih mubaham orang. Ayo ke sini kita ngopi. Ayo kita ngopi di sini. Kan nggak mubaham ya. Ayo kita ngopi di sini. Itu udah paham orang. Tapi ayo ke sini. Kan orang bingung. Ngapain? Ngopi. Nah misal. Nah itu contoh aja. Wakila fahuwilat tarkibu maka dirobah akan susunan. Wakila dan dikatakan Zaidun akramu minka. Bermula si Zaid itu lebih mulia dari kamu. Terjadilah mubham di pikiran kita. Fahasola ibhamun fi nisbatil ikramiyati ilaihi. Fahasola ibhamun. Maka terjadilah oleh kemubahaman. Maka hasillah oleh ketidakjelasan. Fahasola ibhamun. Maka hasillah oleh mubham, oleh tidak jelas. Fi nisbatil ikramiyati ilahi. Pada hubungan ikram kepadanya Zaid. Zaid lebih ikram. Zaid lebih mulia. Nggak jelas mulianya apa. Nah, maka terjadilah oleh mubham dalam hubungan ikramiyah kepadanya Zaid. Min ayyi jihati. Min ayyi jihati. Dari jihad mana? Dari arah mana mulianya? Faji'a bitamyidhi libayani dzalikal ibhami. Maka didatangkan dengan tamyid untuk menjelaskan demikian mubham tadi. Maka didatangkan dengan tamyid untuk menjelaskan demikian mubham. Yang mubham pun jadi tidak mubham lagi. Nah. Wa misluhu qauluhu dan bermula misalnya. Misalnya Zaidun akramu minka. Bermula misalnya, bermula seperti Zaidun akrama minka itu qauluhu itu ucapan musannaf ajmalu minka wajihan. Asalnya Zaidun ajmalu minka wajihan. Si Zaid itu lebih cantik daripada kamu. Jadi gini, kalau bahasa Indonesia nggak paham kak. Cantik mesti di muka kak. Ada nggak orang bilang cantik akhlak? Ada juga ya? Akhlaknya cantik bang ada? Berarti bisa ini. Bermula si Zaid itu lebih cantik dari kamu. Apanya sih yang cantik? Bukan mobilnya, bukan. Wajahnya. Nah, kan bisa aja kan? Zaid itu lebih cantik dari kamu. Apanya yang lebih cantik? Mungkin mobil si Zaid, wajah si Zaid. Nah, ini wajahan. Jadi asalnya begini, wajuhu Zaidin. Muka si Zaid lebih ganteng dari kamu. Itu aman, nggak mubaham. Dibalik nih. Zaid itu lebih baik, lebih cantik dari kamu. Atau bisa juga Zaid itu lebih cantik dari kamu sayyaratan, mobilnya. Asalnya mobil si Zaid lebih cantik dari mobil kamu misalnya. Gimana Ustaz Abdul Rahman? Nah, itulah dia kalau belajar nahu kita pegel. Ah. Tapi ini keren Ustaz nih. Ini orang Arab belum tentu belajar kayak gini nih. Karena udah paham orang Arab kan. Kita belum paham. Wa ajmalu minka wajhan. Fa ajmalu ma'tufun ala akramu. Al-waqi'u khabaran. Dan bermula ajmalu minka wajhan. Maka bermula ajmalu itu diatafkan kepada akramu. Di dalam contoh di atas. Zaidun akramu minka. Malan wa ajmalu. Kan gitu? Zaid itu lebih cantik. Ajmalu ataf kepada akramu waqi'u yang jadi khabaran. Khabar. Akramu di atas khabar. Berarti ajmalu khabar juga. Khabar an Zaidin dari Zaidin. Wal ma'tufu alal khabari khabarun. Bermula yang diatah kepada khabar itu jadi khabar. Kalimat yang kita atah kepada khabar jadi khabar. Yang kita atah kepada fa'il jadi fa'il. Ja'a Zaidun wa Amrun. Apa artinya? Datanglah si Zaid dan si Umar. Umar atah kepada Zaid kan? Jadi kalau Umar fa'il, Zaid fa'il. Nah,
Wa takdiru dan bermula takdir itu Zaidun ajmalu minka wajhan. Bermula si Zaid itu lebih cantik daripada kamu, nisbah mukanya. Nah, fa Zaidun mubtadaun, Zaidun mubtada, wa ajmalu khabaruhu. Ajmalu itu khabarnya mubtada. Wa minka jarun wa majrurun. Minka itu jar dan majrur muta'alliqun bi ajmalu, muta'allaq dengan ajmalu. Wa wajhan tamyidun muhawwalun anil mubtada'i. Bermula wajhan itu tamyid yang dipalingkan dari mubtada. Yang dirobah dari mubtada. Asalnya mubtada sekarang jadi tamyid. Dan bermula wajhan itu tamyid muhawwalun yang dirobah, yang dipalingkan dari mubtada liibahamin nisbatil ajmaliyah ilahi, untuk memubhamkan hubungan cantik kepadanya wajah, untuk memubhamkan hubungan cantik kepadanya wajah. Jadi kalau nggak dirobah nggak mubham. Wajah si Zaid lebih cantik dari wajahmu, daman kan? Jadi dirobah biar mubham. Wal aslu dan bermula asal itu wajhu Zaidin ajmalu minka. Bermula wajah si Zaid itu lebih cantik dari kamu asalnya. Dibuang wajhu, Zaidun digeser jadi mubtada. Tadi wajhu Zaidin, sekarang Zaidun. Zaidun ajmalu minka. Wajhu ditarik jadi wajahan. Fafu'ila bihi ma taqaddama. Maka diperbuat dengannya. Maka diperbuat dengannya wajhu Zaidin ajmalu minka. Maka diperbuat dengannya ma taqaddama akan apa yang telah lalu. Sama seperti Zaidun aksaru minka. Zaidun akramu minka. Abad. Allah. Gimana Ustaz? Aman, aman, aman. Dah. Jadi yang membedakan tamyiz dan hal isim mansub juga. Cuma dia menjelaskan perilaku yang tidak jelas. Kalau tamyiz, isim mansub menjelaskan hubungan fiil fa'il yang tidak jelas, hubungan mubtada khobar yang tidak jelas, atau menjelaskan zat yang tidak jelas. Kalau hal isim fa'il, isim maf'ul, kalau tamyiz dia isim jamid. Isim yang enggak ada tasrifnya. Nah. Wala yakunu illa nakiratan, dan tidak ada ianya tamyiz kecuali nakirah. Sama seperti hal. Hal juga nakirah kan? Hal nakirah. Tamyiz juga nakirah. Kalau ketemu hal ma'rifah harus dirubah jadi nakirah. Sama juga. Kalau ketemu tamyiz ma'rifah harus dirubah jadi nakirah. Wala yakunu, dan tidak ada ianya tamyiz kecuali itu nakirah. Yakni annat tamyiza kal hali. Bermaksud oleh musannif bahwa sungguh tamyiz itu sama seperti hal. Tamyiz sama seperti hal, sama-sama nakirah. La yakunu illa nakiratan, tidak ada ianya tamyiz kecuali nakirah. Kama taqaddama fil amsilati, sebagaimana yang terdahulu ia pada contoh-contoh. Contoh di atas nafsan, malan, wajahan, syahman, ya kan? Semuanya nakirah. Wa amma qaulu, adapun bermula ucapannya orang Arab. Orang Arab suka aneh-aneh nih. Ada juga ma'rifah jadi tamyiz. Amma qaulu, adapun bermula ucapannya orang Arab. Tibatan nafsa ya kaisu an amrit. Tibatan nafsa, baguslah engkau. Apanya yang bagus? An nafsa, jiwa. Tibuta, fi'il dan fa'il. Engkau bagus. An nafsa, apanya yang bagus? Jiwa. Nafsa tamyiz, tapi ma'rifah ada alif lam. Ya, tibuta, fi'il dan fa'il, nafsa tamyiz masuk tanda nasab fathah. Kenapa sih tamyiz dia padahal dia ada alif lam? Oh, alif lam tambahan, nggak dihitung. Asalnya nafsan. Sama kayak Toba Muhammadun nafsa. Nah, tibutan nafsa. Baguslah engkau, apanya yang bagus? Jiwa. Ya kaisu wahai kes an amrin, dari si Umar. Nama orang. Fa'al fihi zaidatu. Maka bermula alif lam padanya an nafsa itu zaidah. Enggak dihitung. Alif lam tambah. Jadi tetap tamyiz itu nakirah. Nah. Kemarin hal harus sesudah sempurnakah kalam. Fi'il fa'il baru hal. Atau fi'il fa'il maf'ul baru hal. Tamyiz juga sama. Tadi kan ada itu. Toba Muhammadun baru nafsan. Aku beli akan 20 baru tamyiz, ya kan? Nah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan tidak ada ianya tamyiz kecuali sesudah sempurna kalam. Ada fi'il fa'il maf'ul tamyiz. Mubtada khobar baru tamyiz. Nah itu.
Tidak ada ianya tamyiz illa ba'da tamamil kalami kecuali sesudah sempurna kalam. Kama taqaddama fil amsilati aidan sebagaimana yang telah terdahulu ia pada contoh-contoh pula. Contoh di belakang semua fi'il fa'il tamyiz. Mubtada khobar tamyiz. Kali-kali boleh dirubah enggak apa-apa. Kali-kali boleh tamyiz dulu ini. Waqad yataqaddamu idza kana 'amiluhu mutasarrifan. Kadang-kadang terdahulu ianya tamyiz. Waqad yataqaddamu. Kadang-kadang terdahulu ianya tamyiz idza kana 'amiluhu apabila adalah amilnya tamyiz mutasarrifan itu yang bertasrif. Kadang-kadang terdahulu ianya tamyiz apabila adalah amil tamyiz itu yang bertasrif. Kan tamyiz tadi dinasabkan oleh fi'il atau dinasabkan oleh angka, kan gitu. Bila yang menasabkan tamyiz itu fi'il yang ada tasrifnya, boleh tamyiz dulu. Dan kadang-kadang terdahulu ianya tamyiz apabila adalah amilnya tamyiz itu mutasarrifah. Fi'il yang ada tasrifnya. Kakaulihi seperti ucapannya seorang pensyair. Wasyaiban ra'si ishta'ala. Asalnya wasyaiban. Apanya yang menyala uban? Asalnya ra'si ishta'ala. Bermula kepalaku itu menyala ia. Ra'si bermula kepalaku itu menyala ia. Apanya yang menyala? Syaiban, uban. Jadi duluan tulisan uban nggak apa-apa. Cara i'rabnya syaiban tamyiz. Mansub tanda nasab fathah yang menasabkan dia ishta'ala. Ra'si mubtada. Bermula kepalaku. Ra'si mubtada marfu' bil ibtida tanda rafa' dhammah takdir karena isim mudhaf badaya. Mudhaf ra'si ya mudhaf ilaih. Ishta'ala fi'il madhi. Fa'ilnya mustatir takdirnya huwa. Alif enggak hitung. Bermula ishta'ala fi'il dan fa'il pada maharafa khabar ra'si. Asalnya ra'si ishta'ala syaiban. Bermula kepalaku itu menyala ia. Apanya yang menyala ubannya? Nah, kirain menyala api kan? Ternyata yang menyala uban. Wasyaiban tamyidun muqaddamun ala amilihi. Maka bermula syaiban itu tamyiz yang didahulukan di atas amilnya. Boleh. Maka bermula syaiban itu tamyiz muqaddamun yang didahulukan ala amilihi di atas amilnya tamyiz. Wahwa dan dianya amil itu ishta'ala. Syaiban ra'si ishta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya. Silakan Ustaz Abdul Rahman ditanyakan. Masya Allah. Sendiri Ustaz tadi ini. Teman kita pada berhalangan Ustaz. Enggak apa-apa Ustaz. Penting semangat menyala terus. Enggak boleh kendor. Gimana Ustaz? Aman Dengo. Aman ya? Alhamdulillah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'af. Kita tutup Ustaz ya. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.